rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kali ini mungkin cukup keras akan saya sampaikan bahwasanya saya Andi Firmansyah mendeklarasikan tidak akan pernah main robot trading lagi, apalagi robot-robot trading yang sekarang sedang marak. Karena apa? Secara sudut pandang pribadi, saya nyatakan semua robot trading itu mendekati penipuan, alias semuanya cuma manifestasi penipuan saja semuanya. Terserah. Ini adalah pendapat pribadi dari saya sendiri, dari sudut pandang saya pribadi sendiri. Saya tidak menyerang satu produk apapun, saya membicarakan semua robot trading. Karena apa? Saya juga ikutan di dalam robot trading dan tahu sistemnya di dalamnya gitu kan. Maka dari itu saya menceritakan tentang hal-hal apa saja yang tadinya itu benar dan menjadi salah. Maksudnya seperti apa Bang? Bukannya lu dulu pernah merekomendasikan, saya pernah merekomendasikan robot trading pada saat masih sehat. Oke? Pada saat masih sehat loh. Maksudnya masih sehat seperti apa? Dahulu nih ya. Dulu itu robot trading itu kita bisa memecah cuma menjadi dua doang gitu kan, antara grid robot trading sama normal robot trading. Kalau grid ini kan modalnya kita masukkan semuanya ya, seperti robot-robot yang udah scam seperti DNA Pro, Sunton, terus Red Blue Auto Trade dan lain sebagainya gitu kan. Dan ada juga robot yang modalnya masih di kita di wallet seperti Royal Q, Maestro, Big Futures dan lain sebagainya gitu kan. Dan banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara seperti itu semuanya. Nah, dulu nih kita gampang nih membedain mana yang penipuan, mana yang berindikasi penipuan, dan mana yang bisa dirasa kita aman. Bedanya cuma itu doang. Lah, kalau misalkan di wallet berarti aman. Nah, tapi makin kesini makin ngaco, serius. Makin ngaco semuanya di robot trading. Karena itu saya benar-benar mendeklarasikan, jangan pernah, kalau kalian nanya ke saya, Bang, apakah robot trading masih direkomendasikan? Itu saya bilang benar-benar jangan mau dibodohi di dalam robot trading. Karena sisanya udah nggak jelas banget nih ya. Oke, kita akan bedah sistem yang berubah ya, sistem yang berubah dari dulu yang biasa-biasa aja, yang benar-benar lurus-lurus aja. Tapi mungkin yang namanya orang maruk ya, orang kalap, orang serakah, dia akan menciptakan sebuah sistem supaya kita bisa terbodoh-bodohi, kan gitu ya. Oke, yang pertama, sistem yang ada di dalam robot trading yang harus kalian tinggalkan adalah, ini saya bicara semua robot trading ya, mau Royal Q, mau Maestro, mau Big Futures, mau DNA Pro, mau ban lain sebagainya, net 89 ataupun robot-robot yang baru muncul, baru seumur-umur jagung sekarang nih, jangan pernah main di robot-robot trading itu. Tapi kalau misalkan kalian masih mau ngotot, alangkah lebih baiknya kalian dengarkan dulu apa kata saya, kira-kira logis nggak apa yang saya bicarakan, dan sama nggak seperti kalian yang alami sekarang apabila kalian sudah membeli robot trading itu. Nah, kalau misalkan kalian bertanya lagi, kenapa terus berubah-berubah gitu? Ya karena memang dunia itu semuanya berubah. Saya sadar karena memang ini udah nggak benar gitu kan. Semuanya nggak benar. Karena yang benar juga, yang awalnya benar nih bisa jadi nggak benar. Kalau udah nggak benar, ngapain kita masih mempertahankan? Seperti halnya dulu saya main di market top 1 dunia, Binance. Karena Binance sudah banyak Ghost Liquid Hunter dan Liquid Hunternya saya tinggalkan. Terbukti kan para member VIP saya pada mengeluh, pada ngoceh, kenapa bisa terjadi perbedaan signifikan antara profit saya yang di atas 20%, mereka cuma 10%. Tidak adanya mode average, ribetnya head gear dan sebagainya. Lah, lalu untuk apa saya masih main di dalam Binance kalau misalkan kayak begitu? Nah, sama aja seperti dalam robot trading ini. Yang pertama, ini udah jelas banget ya. Poin tidak bisa ditukar. Poin ini bentuknya kayak gini nih ya. Bentuknya kayak gini, ini di Maestro dan tampilan Big Futures nih. Kalian bisa cek gitu kan.
seolah-olah memaksa kita harus membeli poin. Dan tahukah kalian bahwasanya poin itu tidak bisa ditukarkan apa-apa dan semuanya menjadi sampah pada akhirnya. Maksudnya seperti apa, Bang? Kalau robot trading itu biasanya pakai gas fee ya, gas fee. Kalau Royal Q pada saat itu masih mending lah, gas fee-nya itu masih bisa dicairkan karena dia menyatu ya dengan gas fee USDT dan gas fee yang ada di dalam trading itu tadi. Nah, tapi kalau seperti robot-robot yang Maelstrom, Big Futures dan robot-robot yang lainnya seperti itu ya, itu dia berbentuk seperti poin yang mereka ciptakan sendiri, seperti Maestro ataupun Big Balance kayak gitu kan ya. Nah, pada saat hal-hal seperti ini nih, ngomongnya kayak gini, kita dipaksa untuk membeli minimal $100 misalkan atau minimal $1000 gitu kan, dengan ini memang harus wajib dibeli karena gas fee. Tapi sadarkah kalian, sebelum gas fee-nya habis kalian akan merasakan rugi dan gas fee-nya itu akan menjadi sampah, tidak bisa ditukar apa-apa. Jadi karena kalian seolah-olah membeli sampah, harusnya ini bisa di-convert kembali. Seperti pada saat itu di Royal Q itu masih lumayan lah, masih mending. Gas fee-nya masih bisa ditarik. Tapi Royal Q lebih parah lagi karena dia memakai sistem spot trading yang dimana udah nggak worth it banget. Zaman sekarang itu semuanya cuma get member doang gitu kan. Jadi yang pertama adalah itu ya, tidak bisa ditukarnya poin, itu membuat kalian membeli sampah. Lalu yang kedua, pembelian robot secara terang-terangan menggunakan sistem multi level marketing yang secara tidak benar. Gini ya, sebelum kalian menjustifikasi sesuatu, sebenarnya segala hal itu ada yang benar, ada yang salah. Multi level marketing dan afiliator misalkan ya, multi level marketing dan afiliator ini sebenarnya nggak salah. Di dalam dunia ini semuanya ada, mau Shopee, Tokopedia, baik perusahaan mikro ataupun makro ataupun perusahaan yang level internasional atau bahkan seluruh dunia. Yang namanya afiliator atau calo dan namanya multi level marketing atau fee yang dikasih ketika kita menjual sesuatu itu pasti ada. Tapi kalau udah mulai nggak masuk akal multi level marketingnya, itu udah jelas-jelas salah. Seperti yang kemarin kasus tenar afiliator binary option itu disetting untuk loss menjadi 70-90% bagi mereka. Nah, itu udah nggak masuk akal ya. Lalu yang di sini, ini terang-terangan multi level marketing itu biaya aktivasinya itu mendapatkan 50-70% loh. Jadi kalau misalkan kalian ngaktifin robot trading itu 1 juta rupiah, si upline Anda itu akan mendapatkan 500.000 sampai 800.000 rupiah gitu kan. Nah, itu gila banget sih menurut saya. Jadi orang itu tidak akan fokus terhadap produknya, orang itu akan fokus terhadap get membernya saja. Nah, ini udah multi level marketing yang salah menurut saya. Jadi orang itu tidak akan ke-trigger dengan hal-hal yang kualitasnya. Mereka hanya mau tidur supaya orang baru masuk, tidak mempedulikan. Apalagi orang yang memberikan informasi adalah orang yang awam tentang dunia trading. Ditanya robotnya fungsi apa nggak tahu, ditanya itunya kayak kagak tahu. Waktu ditanya janji-janji manis gitu, oh ini nanti dapat sekian, padahal dia tidak mengerti sama sekali tentang sistem robot, apalagi sistem trading di dalam dunia cryptocurrency. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, adanya sistem garansi yang menurut saya itu menyebabkan mirip seperti asuransi bodong. Ingatkah kalian tentang kasus Jiwasraya dan beberapa asuransi yang sudah bergelar OJK di dalam Indonesia yang tidak bisa bayar atau gagal bayar? Nah, ini miripnya seperti ini. Sekarang banyak sekali robot yang memakai sistem garansi atau sistem garansi, di mana sistem garansi mengharuskan kita memberi si koin ciptaan dia itu sebesar minimal 1.000 sampai 5.000 dolar atau kurang lebih sekitar 10 sampai 100 juta rupiah dengan jaminan uang kembali. Nah, sadarkah kalian bahwasanya sistem asuransi seperti ini tidak akan pernah bisa berjalan lancar? Karena apa? Secara logika, namanya sebuah institusi itu pasti butuh karyawan, butuh makan, butuh server dan lain sebagainya. Dan sistem asuransi itu layaknya seperti sistem BPJS di dalam Indonesia kita gitu kan. Mereka akan membayar ketika ada yang rugi. Kalau misalkan ada yang rugi, ya udah buat mereka sendiri disimpan kayak gitu. Nah, secara pertanyaannya, mereka aja win rate-nya aja nggak jelas ya, fee trading-nya aja nggak jelas gitu kan. Bagaimana dia bisa membayar seluruh orang ketika garansinya diklaim gitu kan? Ya sekarang aja masih aman-aman aja karena memang jadi gini loh. Bahasa kasar gini aja deh, mereka sedang ngumpulin duit untuk kabur titik gitu. Coba lo ngerti dikit deh, jangan bego-bego banget. Mana ada sistem garansi di dalam dunia trading? Kalau misalkan ada seperti itu, orang tidak akan pernah bisa bangkrut, orang tidak akan pernah bisa rugi. Orang kaya akan makin kaya, orang miskin akan nambah kaya, kan begitu kan? Kalau sistem garansi bisa dicairkan semuanya, itu gak akan bisa. Kenapa? Sistem gagal bayar yang terjadi itu seolah-olah mengkonfirmasi bahwasanya mereka sedang ngumpulin duit untuk kabur. Coba lah ya, jangan bego-bego banget. Jangan pernah ikutin sistem garansi, apalagi kalian bisa memberi sampai 50 juta, 100 juta dengan berharap uang akan kembali ketika pada saat kalian loss di dalam trading. Itu udah bener-bener fake atau palsu. Serius ya, jangan pernah percaya sistem garansi. Tidak ada tuh namanya kripto, itu terdesentralisasi bos. Gak ada tuh namanya garansi dan sebagainya, gak ada lah. Kalau mereka garansi, ngapain mereka nyiptain robot trading, kan begitu kan? Logika deh.
Saya ulang ya, kalau mereka garansi, ngapain mereka nyetir robot trading? Mereka bekerja untuk Anda supaya Anda tidak rugi. Ya nggak bisa. Mereka ini bekerja supaya mereka untung, supaya Anda yang dirugikan. Intinya satu itu tadi loh. Mereka sedang ngumpulin duit untuk kabur. Makanya jangan pernah mau untuk masuk ke dalam robot-robot trading yang nggak jelas seperti itu. Udahlah, trading biasa aja sendiri. Banyak kok, ada Indodax, toko kripto, Pintu, Peluang, MoonXBT, Binance, Bitget dan sebagainya. Udah trading sendiri aja kayak gitu. Jangan pakai robot-robot yang nggak jelas. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 4, fee yang sangat nggak masuk akal. Gini bos, ya itu sumpah goblok banget sih lo kalau misalkan masih ikut-ikutan trading. Gila, dulu kan fee-nya masih masuk akal, masih 5%, masih 10%. Sekarang ini robot-robot trading ini banyak sekali ngerampok. Gila. Tanpa kalian sadari, kalian ini seolah-olah membayar cuma-cuma orang yang di dalam robot trading itu. Misalnya kayak gini nih ya, kalian bermain di dalam market asli aja, itu fee-nya udah tinggi loh. Ini saya main di dalam market MoonXBT ini ya. Saya misalkan open posisi kemarin nih ya. Coba kita cek berapa fee-nya ini. Lihat ya. Transaksi fee saya adalah sekitar $12,5 total overnight-nya sekitar, atau bahkan saya pernah sampai nih fee-nya sampai $162. Ini total overnight ya, karena modal saya gede. 70 juta dikali 5 sekitar ratusan juta gitu kan. Nah, di market aslinya aja udah seperti ini. Kalian jangan bilang bacot mahal ya. Indodax yang kalian bayangkan itu 0,3% fee-nya, oke? Market MoonXBT itu cuma 0,1%, market Binance juga 0,1%. Yang paling mahal di antara semuanya adalah Indodax 0,3%, oke? Jadi kalian jangan kaget ngeliat fee seperti ini. Lihat, fee-nya aja udah mahal bos, fee market aslinya. Sedangkan gila, lu rela dipotong 10-30% oleh robot trading itu. Maksudnya 10-30% kayak gimana bang? Setiap kali lu profit, itu lu akan dipotong 10-30%. Contoh, misalkan saya ini nih profit $1.000 ya kan, profit $1.000 nih. Kalian disuruh bayar $100 hingga $300 secara cuma-cuma bro. Coba lu rela gak sih ngasihin duit terhadap robot trading, yang robot trading itu notabene lu setting sendiri. Nih, ngerti nggak logikanya? Ya, kita profit $1.000, terus kita dipotong lagi $300. Gila, dipotong 5 juta rupiah, bro. Oke, iya kalau profitnya banyak ya. Kalau profitnya dikit, udah makin dikit, dipotong dikit lagi, makin kecil lagi, ditambah dipotong fee di dalam market ini. Sumpah serius, ini gila banget. Kalau lu ngikutin robot-robot trading kayak gini, lu nggak akan pernah kaya sih. Ujung-ujungnya makin miskin aja. Karena fee-nya udah bener-bener nggak masuk akal. Gak percaya? Silahkan buktikan, silahkan ikutin robot-robot trading kayak gitu dan buktikan. Kalau lu profit $1.000 di dalam catatannya, kira-kira masuk berapa dolar tuh di dalam akun yang asli lo? Ada juga yang sangat error robot tradingnya, malah masuk sekitar $500 malah tambah minus di situnya. Lalu yang selanjutnya, pembukaan sistem auto yang tidak jelas. Pembukaan sistem auto dulunya tuh nggak ada. Waktu saya ikutin dulu tuh nggak ada. Sekarang itu sistem auto ada. Jadi kita sistem naruh dana, selesai tek, terus diputer sama dia. Nah itu udah nggak jelas. Ini udah mendekati robot greed trading. Mendekati bisa saja tuh kita di margin call sendiri, bisa saja kita diliquidkan sendiri dan sebagainya. Itu udah jelas-jelas salah ya. Saya nggak perlu harus untuk ngejelasin hal-hal apa yang terjadi dan betapa berbahayanya robot yang otomatis sendiri. Kalian udah paham lah gimana Sunton dulu, gimana DNA Pro dulu, gimana orang-orang meliquidkan, gimana robot-robot meliquidkan dan memargin call kan kalian gitu kan. Intinya kalau misalnya udah dikelola dia sendiri, itu udah nggak jelas serius. Lalu yang selanjutnya adalah win rate-nya yang tidak jelas. Gini aja deh, kalau misalkan kalian protes kayak gitu, kita adu WR aja deh. Kalau misalkan situ yang pakai robot trading, kita adu WR aja. Gimana? Gue yang trading sendiri win rate-nya masih 100%, dan lo yang trading pakai robot win rate-nya berapa persen. Dan kita adu skill robot lu sama otak gua. Oke, gitu aja. Jadi jangan terlalu percaya sama robot, karena robot ini cuma entitas otomatis yang sebenarnya otomatis kalian sendiri yang nyeting. Dan lebih parahnya lagi, kadang-kadang catatannya itu bukan kadang-kadang lagi, selalu. Gak percaya, lu cek robot lu sekarang, terus lu lihat laporannya berapa ratus dolar sudah profit, berapa ribu dolar udah profit, cocokin di akun wallet asli lu. Kira-kira cocok apa enggak? Saya jamin 100% gak cocok, dan lu gak usah percaya lagi tentang robot-robot trading kayak gini. Lu lebih baik main trading sendiri aja. Di trading sendiri aja fee-nya udah gede, bos. Sekarang udah ada pajak 0,1%, Indodax ada pajak, Binance ada pajak, bahkan ada berita market luar dikenakan pajak. Udah banyak pajaknya, dan lu masih mau dipotong 10 hingga 30% lagi dengan robot trading. Lu mikir pakai otak bro, jangan pakai dengkul. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar yang teman kalian halu pada sadar kalau bahwasanya robot trading itu tidak benar. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.